dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengukuhkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Paduan Kur Malam Natal 25 Desember tahun 2023 oleh seluruh di Desa Mokolgen, penyanyi penuh hikmat, semangat Mazmur yang terpadu menyemarakan malam Natal di Paroki STI Baptis Paduan Leslian, Dekenat Malaka, perayaan Pesta Natal yang dipimpin oleh Romo Leonardus Nahas PR dengan tata perayaan arak-arakan dari aula hingga masuk ke gereja dibantu ajudan dan frater disaksikan oleh umat separoki Kleseleon. Persiapan ajuda dari SMA Kartini tidak hadir dalam perayaan ini. Tidak hadir melaksanakan tugas ajuda yang diberikan panitia perayaan Natal. Pastor paroki tidak marah, namun memaklumi dan menegur panitia. Menurut Romo Leonard, Pastor paroki Kleseleon malam Natal itu menegur para panitia persiapan perayaan ini, mengatakan dari dulu Tuhan Yesus lahir, tidak ada panitia-panitia, jadi panitia tidak perlu ada, jelas Romo Leo. Kita ikuti liputannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat malam untuk kita sekalian. Umat sekalian, saudara dan saudariku, suster dan para frater, kita sekalian yang datang merayakan peristiwa malam Natal yang terkasih. Kita tentunya sebentar
setelah misa ini di dalam gereja maupun di luar gereja kita, bahkan di jalan dan di rumah, tentunya kita mengucapkan selamat pesta Natal yang sudah kita persiapkan selama ini untuk perayaan malam ini, yang sudah kita persiapkan selama ini hanya juga untuk perayaan tanggal 25 Desember besok. Saudara dan saudari, namanya perayaan, tentunya kita mempersiapkannya secara baik dan matang. Seperti halnya perayaan-perayaan jasmani, kita tentunya membutuhkan sebuah panitia untuk melaksanakannya. Dan panitia itu bukan seorang diri, tetapi terdiri dari sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan penuh untuk mengelola perayaan jasmani itu secara baik, secara tepat, dan secara benar. Apalagi perayaan liturgis, perayaan hari raya Natal, hari raya kelahiran Tuhan kita, dan sudah sejak awal tahun 2023 panitia perayaan sepanjang tahun sudah dibentuk, dan panitia ini baru menyelesaikan pada tanggal 17 Desember perayaan hari ulang tahun paroki ini yang ke-21, dan hanya menjelang 7 hari kemudian kita merayakan Natal. Apakah panitia ini juga masih tetap setia dan maksimal membenahi seksi termasuk seksi liturgi yang sangat harus siap untuk perayaan malam ini dan perayaan Paskah? Saudara dan saudari, Yesus telah lahir, dan kelahiran Yesus 2000 lebih tahun yang silam tidak pernah Allah membentuk panitia untuk perayaan kelahiran Tuhan, tetapi semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan sesuai dengan janji Allah, semuanya berjalan tanpa kompromi dengan siapa-siapa, karena Allah itu maha agung, Allah maha mulia, dan Allah itu maha takut. Saudara dan saudari, jika kita telah mendapatkan kepercayaan untuk mengenang kembali peristiwa kelahiran Tuhan, mari kita jangan sia-siakan talenta kepercayaan itu untuk kita kubur ke dalam tanah dan tak pernah kita kembangkan. Talenta itu telah mati di awal misa perayaan malam Natal hari ini di pusat paroki kita. Sementara di stasi mereka hidup. Saudara dan saudara, merayakan pesta kelahiran itu perayaan yang menggembirakan, berarti kita harus maksimal mempersiapkan liturgi, bukan memacetkan liturgi seperti perayaan malam Natal 24 Desember 2023 pada malam hari ini. Mau memulainya sudah tidak ada, mau memulainya baru latihan ajudan. Saudara dan saudara, ini kegagalan 100% untuk panitia. Ini kegagalan 100% untuk seksi liturgi yang terdiri dari sarjana-sarjana agama Katolik. Mari kita berdoa
Mari kita mengevaluasi diri bahwa Yesus lahir tanpa panitia, tanpa seksi bukti, semuanya berjalan lancar. Karena itu kita yang telah studi pintar menjadi sarjana untuk Tuhan Yesus, janganlah kita kerja main-main dengan liturgi kelahiran. Mari kita memohon ampun di depan anak Yesus bahwa liturginya telah rampung, liturginya telah kita telantarkan untuk perayaan malam ini dan perayaan habis. Dalam nanda penyesalan, mari kita memohon ampun atas segala dosa dan salah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Kita menyanyikan kemuliaan sambil lonceng bunyikan. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria.
dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpatan. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan.
sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama Nabi Yesaya tadi, Nabi menubuatkan warta gembira, dan warta gembira yang dinubuatkan Nabi Yesaya adalah bangsa yang berjalan dalam gelap melihat terang besar. Yang kedua, umat Allah diliputi kegembiraan dan sorak-sorai seperti sukacita di musim panen. Yang ketiga, senjata perang dan alat penindasan telah dipatahkan, sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan. Yesaya bab 9 ayat yang keempat. Saudara dan saudariku yang terkasih, semua nubuat ini terjadi sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang akan menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Sang Raja. Yesaya bab 9 ayat yang kedua. Ternyata di sini Tuhan menyembunyikan hal-hal yang agung dan dahsyat itu dalam sebuah tanda yang kecil, yakni seorang anak telah lahir bagi umat Tuhan yang terkasih. Membuat Yesaya ini terpenuhi dalam diri Yesus yang kita sebut Al-Masih, seperti yang dikisahkan Injil Lukas pada perayaan malam Natal ini. Malaikat menyampaikan kabar sukacita besar kepada para gembala di padang Efrata. Diiringi nyanyian para tentara surga. Nyanyiannya itu adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Namun saudara dan saudariku, misteri agung dan mulia itu dinyatakan dalam tanda kecil yang amat sangat sederhana. Inilah tandanya bagimu: kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lambing dan terbaring di dalam pahunya. Saudara dan saudariku, siapakah yang bisa percaya bahwa sosok anak miskin yang lahir di kandang binatang dan terbaring di bangunan itu adalah seorang juru selamat? Dunia tercengang, dunia heran, karena memang inilah peristiwa inkarnasi. Allah telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Hanya orang-orang yang sederhana dan rendah hati dalam hal iman bisa berkata seperti para gembala. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lukas bab 2 ayat 15.
saudara dan saudari, hanya mereka yang dituntun oleh cahaya hati nurani yang bersih, ibarat bintang di jagat, akan berani menempuh perjalanan jauh seperti para majus untuk menjumpai Al-Masih di dalam iman. Dalam Injil Matius bab 2 ayat 2 dikatakan bahwa kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Selamat pesta Natal, selamat merasakan dari Natal di dalam kehidupan, di dalam kebersamaan, dalam semangat sinodalitas kita jalan bersama agar Natal tahun ini